Assalamualaikum soleh-soleha. Hari ini kita akan belajar tema 4 subtema 3. Siapkan baik-baik buku paketnya untuk nanti mengerjakan tugas ya. Dan simak juga apa yang akan Ustazah sampaikan pada pembelajaran ini. Kita mulai pembelajaran ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang materi pertama yaitu tentang menemukan informasi penting berdasarkan struktur teks. Nah, pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengertian teks eksplanasi dan juga struktur dari teks eksplanasi tersebut. Nah, dalam teks eksplanasi ini meliputi pernyataan umum, deretan penjelas, dan juga simpulan. Pernyataan umum ini memuat topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks dan biasanya pernyataan umum ini terdapat pada paragraf pertama. Nah, sedangkan deret penjelas ini berisi pernyataan pendukung, fakta dan juga informasi-informasi yang mendukung topik utama, bisa juga proses terjadinya sesuatu. Kemudian simpulan ini berisi hasil akhir dari uraian yang disampaikan. Nah, biasanya ini terletak di paragraf terakhir. Perhatikan contoh pada teks bacaan berikut ini. Ini teks bacaannya terdiri dari satu paragraf ya. Jadi kita bisa menentukan pernyataan umumnya berada di awal paragraf, sehingga di sini yang menjadi pernyataan umumnya atau topik permasalahan yang dibahas dalam teks tersebut adalah kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh dunia. Nah, berarti bagian ini merupakan yang ditebalkan ini merupakan pernyataan umum dari teks eksplanasi tersebut. Selanjutnya, untuk deret penjelas ini merupakan kalimat selanjutnya. Nah, ciri dari deret penjelas ini berisi pernyataan pendukung, fakta, dan juga informasi yang mendukung topik utama. Bisa juga proses terjadinya sesuatu merupakan deret penjelas. Nah, di sini deret penjelasnya ada pada kalimat selanjutnya, yaitu kini kita dapat melihat dan mempelajari kebudayaan dari seluruh dunia hanya melalui media internet tanpa harus pergi ke luar negeri. Mudahnya akses bepergian ke luar negeri juga bisa menjadi pemicunya, seperti orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia dan membawa serta kebudayaan dan kesenian dari negara asalnya. Nah, ini kalimat ini merupakan deret penjelas karena berisi fakta, pernyataan pendukung, dan juga informasi yang mendukung topik utama atau pernyataan umum yang tadi dibahas. Nah, struktur terakhir dari teks eksplanasi adalah simpulan. Simpulan ini merupakan hasil akhir dari uraian yang disampaikan pada bagian pernyataan umum dan juga deret penjelas. Nah, simpulan ini bisa juga berisi tentang pesan atau kesan tentang topik yang dibahas. Namun kebetulan dalam teks bacaan ini simpulannya tidak ada ya, tidak disampaikan oleh penulisnya, sehingga kita tidak dapat menemukan simpulannya. Namun teks ini tetap merupakan teks eksplanasi karena kan teks eksplanasi ini teks yang berisi penjelasan tentang suatu hal. Selanjutnya yaitu materi tentang sumber energi alternatif penghasil energi listrik. Nah, semakin kesini penggunaan energi listrik itu semakin dibutuhkan oleh manusia, sehingga penggunaan energi listrik yang berlebihan ini nantinya dapat mengakibatkan habisnya pasokan listrik. Kenapa? Karena bahan bakar yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik ini merupakan energi yang tidak dapat diperbaharui, sehingga kita harus menghemat penggunaan listrik. Nah, selain menghemat penggunaan listrik, kita juga bisa menggunakan sumber energi alternatif untuk menghasilkan listrik. Energi alternatif merupakan energi yang berasal dari alam. Keuntungan dengan menggunakan energi alternatif yaitu yang pertama, lebih ramah lingkungan, bebas polusi, sumber energi yang ada di alam ini jumlahnya tidak terbatas dan memiliki jangka waktu habis yang lama. Tentunya salah satu contoh energi alternatif yang paling besar yaitu sinar matahari.
Selain pembangkit listrik tenaga air, jenis pembangkit listrik lain yang juga dikembangkan adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, jenis pembangkit ini menggunakan sumber energi dari sinar matahari. Tentunya ini menggunakan energi alternatif untuk menghasilkan energi listrik. Nah, peralatan yang digunakan dalam PLTS ini berupa panel surya, yaitu sebuah alat berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Dan apabila lempengan logam yang dirakit jumlahnya semakin banyak, maka sumber energi yang dihasilkan pun akan semakin besar. Komponen-komponen utama panel surya. Tentu saja panel surya, controller, ada baterai, dan inverter. Apa itu panel surya? Panel surya berfungsi mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Controller menjaga agar baterai tidak kelebihan dan kehabisan tenaga. Baterai berfungsi menyimpan kelebihan energi listrik agar dapat digunakan di malam hari. Inverter mengubah arus listrik searah menjadi arus listrik bolak-balik. Cara kerja sel surya. Ketika panel surya terkena cahaya matahari, muatan positif dan negatif pada lempengan silikon panel surya akan bertemu. Hal ini kemudian menghasilkan energi listrik. Listrik dari panel surya akan mengalir menuju electric control system. Di dalam electric control system terdapat komponen berupa controller, baterai, dan inverter. Awalnya, listrik yang menuju electric control system akan masuk ke controller untuk diatur tegangannya. Controller ini juga berfungsi untuk memutus arus listrik ketika baterai sudah penuh. Setelah dari controller, listrik kemudian disimpan pada baterai. Ketika digunakan, listrik pada baterai akan mengalir dahulu ke interfer untuk dinaikkan tegangannya 220 volt. Sehingga dapat digunakan untuk mengoperasikan peralatan elektrik maupun elektronik. Materi selanjutnya yaitu tentang kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK ya. Nah, perkembangan IPTEK di negara-negara ASEAN ini tentunya memiliki perbedaan. Nah, ada yang lebih maju, adapun negara yang ketinggalan. Nah, perbedaan tersebut mendorong terjalinnya kerjasama dalam bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Jadi intinya adalah supaya masyarakatnya menjadi lebih maju dan lebih berpengetahuan luas, sehingga dibentuklah kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ini antar sesama negara ASEAN. Contoh kerjasama negara ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang pertama, Deklarasi Penguatan Kerjasama Pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN ke-15 tahun 2009. Nah, dalam KTT ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASEAN yang memiliki daya saing baik secara nasional maupun internasional. Yang kedua, kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN yang memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan.
Nah, bentuk kerjasama ini diwujudkan dengan pemberian bantuan kepada para ahli untuk mengembangkan berbagai temuan dalam riset yang bermanfaat bagi masyarakat ASEAN. Yang ketiga, ini pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program studi mobility serta ASEAN University Network. Nah, jadi dalam kerjasama ini memberikan informasi mengenai universitas-universitas terbaik di ASEAN. Nah, sekarang tugasnya ya, kerjakan Ayo Berlatih pada buku paket 6B halaman 62 dan juga 64. Jika tidak cukup, boleh dikerjakan di buku tulis dan setorkan pada ustazah ya sebagai absen tugas kalian. Ingat, tugas ini adalah tanggung jawab kalian. Semakin kalian mengerjakannya di awal, maka semakin cepat pula kalian selesai. Terima kasih soleh-soleha atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.